Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faita Kardian dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 44452501339. Saya dari kelas 1D. Di sini saya akan membuat proyek video edukasi mengenai bahasa baku dalam lingkungan kampus. Nggak usah lama-lama, kita langsung masuk materinya. Yang pertama tuh ada pengantar. 1. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di lingkungan akademik, penggunaan bahasa baku sangatlah penting. Kenapa? Karena untuk menciptakan komunikasi yang jelas, sopan, dan profesional. Yang ketiga, bahasa baku mencerminkan keberadaban dan kecerdasan civitas si akademika. Selanjutnya ada pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang benar menurut aturan bahasa Indonesia. Bersumber dari KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya ada penggunaan bahasa baku. Dimana sih kita harus menggunakan bahasa baku? Nah, bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti komunikasi, dinas, karya ilmiah, perundang-undangan, dan pidato formal. Penggunaannya juga meluas dalam dunia pendidikan, mulai dari buku teks hingga presentasi ilmiah, serta dalam media bahasa untuk berita dan tulisan resmi. Nah, tadi kita udah menjelaskan pengertian bahasa baku. Nah, ini ada pengertian bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ragam bahasa ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari kita, seperti komunikasi informal atau konteks yang santai karena dianggap lebih akrab. Oke, lanjut teman-teman, kita ke ciri-ciri. Ciri-ciri sebenarnya ada banyak, kita cuma pakai 5 aja. Yang pertama tuh ada menggunakan ejaan yang sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, memiliki struktur kalimat yang jelas dan logis. Yang ketiga, pilihan katanya tepat dan tidak rancu. Yang keempat, menghindari bentuk bahasa daerah atau bahasa gaul yang kita gunakan sehari-hari kepada teman kita. Lalu ada bersifat formal dan objektif. Nah, lanjut, ini yang utamanya nih, yaitu fungsi bahasa baku di lingkungan kampus. Yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi antar mahasiswa, dosen, dan staf. Contoh tuh kalau kita nanya tugasnya ke dosen, kita harus menggunakan bahasa baku ya teman-teman. Yang kedua, digunakan dalam karya ilmiah, laporan, dan presentasi. Nah, sama kayak kita membuat laporan hasil percobaan kemarin. Lalu ada menunjukkan etika dan profesionalitas dalam berbahasa. Lalu yang terakhir, meningkatkan kredibilitas akademik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penggunaannya. Yang pertama tuh, contoh bahasa tidak bakunya, ngumpul di lab nanti ya. Nah, itu salah teman-teman. Yang benar tuh berkumpul di laboratorium nanti. Lalu yang kedua, makasih atas bantuannya. Itu masih salah ya teman-teman. Yang benar tuh terima kasih atas bantuannya. Yang ketiga, gak mengerti maksudnya. Nah, yang enggaknya itu harus diganti dengan tidak ya teman-teman. Yang benarnya tidak memahami maksudnya. Yang keempat, gue udah ngirim tugas. Itu salah teman-teman. Yang benar tuh saya sudah mengirim tugas. Nah, kita lanjut ke dampak penggunaan bahasa tidak baku. Yang pertama tuh menurunkan kesan profesional kita. Yang kedua, menimbulkan salah paham atau miskomunikasi. Yang ketiga, mengurangi kredibilitas tulisan atau presentasi. Yang keempat, tidak sesuai dengan norma akademik. Nah, kita udah masuk di akhirnya teman-teman, yaitu kesimpulan.
Oke, kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu bahasa baku mencerminkan identitas akademik dan profesionalitas si mahasiswanya. Yang kedua, gunakan bahasa baku di dalam setiap situasi formal di dalam kampus. Yang ketiga, jadikan bahasa baku sebagai kebiasaan berkomunikasi ilmiah. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.